Saudara, pekan lalu tepatnya 26 Juni kita baru saja melewatkan long weekend. Dan seperti kita tahu itu adalah hari libur nasional dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah yang tentu saja diawali dengan bulan Muharram. Nah, tapi pertanyaan adalah mengapa kalender Islam itu memulai tahunnya dari bulan Muharram? Padahal peristiwa hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah yang menjadi dasar perhitungan tahun dalam penanggalan ini itu terjadi pada bulan Rabiul Awal. Nah, apa yang sebenarnya terjadi dalam sejarah? Mengapa bulan Ramadan atau Rabiul Awal bulan kelahiran Nabi? Nah, saudara, kita ingatkan kembali bahwa kisahnya ini bermula ketika Sayyidina Umar ibnu Khattab ketika itu menjadi khalifah memimpin selama kurang lebih 2,5 tahun. Nah, dan salah satu gubernurnya waktu itu yaitu Abu Musa al-Ash'ari menyampaikan kepadanya tentang banyaknya surat resmi dari khalifah yang tak mencantumkan tanggal. Akibatnya sulit dibedakan mana surat yang baru dan mana yang lama. Lalu Abu Musa pun menyarankan agar dibuat sistem penanggalan resmi untuk memudahkan urusan administrasi pemerintah. Nah, kemudian Khalifah Umar bin Khattab kemudian bermusyawarah dengan para sahabat. Dalam musyawarah itu berbagai usulan muncul. Ada yang menyarankan agar kalender Islam dimulai dari saat Nabi lahir. Ada juga yang mengusulkan dari saat beliau meninggal dunia. Tapi usulan yang kemudian disepakati datang dari Sayyidina Utsman bin Affan dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu menjadikan peristiwa hijrah sebagai awal dari perhitungan tahun. Dan usulan itu disepakati. Umar mengatakan satu kalimat yang sangat dalam, bahwa hijrah itu, kata beliau, faraqat bainal haq wal batil, membedakan antara yang hak dan yang batil. Nah, saudara, jelaslah bahwa keputusan ini bukan soal teknis belaka, tapi di dalamnya penuh nuansa teologis dan ideologis. Kita tidak meniru kalender lain, tidak kalender Masehi, tidak juga kalender Persia. Islam memilih untuk mengabadikan peristiwa hijrah karena hijrah adalah momentum perubahan besar dalam sejarah umat ini, yakni saat umat Islam berpindah dari fase ketertindasan menuju fase baru, yaitu tegaknya masyarakat Islam di Madinah. Dan kenapa dipilih sebagai awal bulan itu adalah bulan Muharram, bukan bulan saat hijrah itu terjadi? Nah, saudara, mengenai hal ini ada penjelasan menarik yang disampaikan Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Beliau katakan bahwa meskipun hijrah Nabi berlangsung pada bulan Rabiul Awal, tapi tekad hijrah itu sendiri itu sesungguhnya sudah muncul sejak bulan Muharram, tepat setelah peristiwa Bai'ah Aqobah yang terjadi di pertengahan bulan Zulhijjah. Dengan kata lain, bulan pertama yang datang umat Islam pada waktu itu berikrar untuk menolong dan melindungi Nabi adalah bulan Muharram, bulan munculnya niat, tekad, dan persiapan hijrah. Jadi, jelas bahwa ini bukan semata urutan waktu, tapi sebuah penegasan nilai bahwa hijrah dimulai dari tekad, bukan dari langkah kaki. Dan perubahan besar selalu lahir dari kesungguhan niat. Nah, saudara, saat ini kita memperingati tahun baru Hijriah. Pertanyaannya bukan hanya sudah sampai tahun berapa, tapi yang lebih penting lagi tentu saja adalah sudah sejauh apa kita berhijrah. Apakah kita masih tinggal dalam sistem kehidupan sekularistik, sementara kita tahu bahwa kebenaran sudah datang? Apakah kita hanya mengenang hijrah sebagai sejarah, atau kemudian menjadikannya sebagai kompas atau penunjuk arah untuk melangkah ke arah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, saudara, tahun boleh berganti, tapi kalau kita tidak berubah, itu namanya bukan hijrah. Itu namanya hanya pergeseran waktu. Karenanya, maka sekali lagi mari kita jadikan Muharram bukan sekedar momen liburan, apalagi liburan panjang, tapi sebagai titik tolak untuk benar-benar berhijrah dari kebodohan kepada pengetahuan, dari kelalaian menuju kepada kesadaran, dari kebatilan menuju kepada perjuangan untuk menegakkan yang hak, insya Allah.